Welcome to our channel. Apa kalian juga termasuk dalam kategori orang yang menganggap profesor itu identik dengan kepala botak dan berkacamata dengan rambut di wajah atau di kepala berwarna putih? Ya, beginilah citra profesor di layar kaca. Tapi nyatanya, ada yang meraih gelar profesor pada usianya yang masih sangat muda. Dan hebatnya, mereka adalah pemuda-pemudi Indonesia. Siapa saja mereka? Simaklah. Nelson Tansu. Kalau pemuda Indonesia yang satu ini merupakan profesor muda yang berkhidmat di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Namanya Nelson Tansu. Ia dilahirkan di Medan, Sumatera Utara tanggal 20 Oktober 1977. Hebatnya, gelar master dan doktor pada bidang yang sama ia raih dalam waktu 5 tahun saja, saat usianya masih 25 tahun. Pada usia 25 tahun setelah mendapat gelar doktor di bidang Electrical Engineering, pria kelahiran Medan ini diangkat menjadi profesor di Lehigh University. Salut. Muhammad Aziz. Profesor ini merupakan pemuda asal Purworejo, Jawa Tengah yang lahir pada 2 Februari 1980. Kini, ia sudah menjadi Associate Professor di Solution Research Laboratory di Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Jepang. Hebatnya, ia menjadi Associate Professor di usia yang masih sangat muda, yakni saat usianya masih 30 tahun. Ia resmi menjadi Associate Professor di Solution Research Laboratory Tokyo Institute of Technology setelah menjadi asisten profesor sejak tahun 2011. Jago kan? Agung Endo Nugroho. Profesor yang satu ini juga merupakan salah satu anak bangsa yang meraih gelar profesor di masa mudanya. Ia resmi menjadi profesor, bahkan profesor termuda negeri ini ketika surat keputusan pengangkatan guru besar pada tanggal 1 Oktober 2012 lalu terbit. Ya, namanya Profesor Agung Endo Nugroho, SSI, MSI, APT. Ia merupakan putra daerah kelahiran Surakarta 15 Januari 1976. Tidak ada yang menyaksikan kepakaran Prof. Agung dalam hal farmakologi. Prof. Agung diketahui merupakan ilmuwan yang fokus mengembangkan sejumlah obat-obatan herbal melalui farmakologi molekuler. Dengan temuannya ini, misalnya obat diabetes mellitus tidak sebatas sebagai efek hipoglikemik, tapi sudah mampu juga menerangkan bagaimana mekanisme aksinya dan target aksi molekul obat tersebut di dalam tubuh. Agus Pulung Sasmito. Ini dia anak muda yang sudah jadi profesor. Lebih hebatnya lagi, ia menjadi profesor di luar negeri. Yap, dia adalah Agus Pulung Sasmito, pengajar di salah satu universitas berkelas dunia di Kanada. Temuannya juga terbilang tidak main-main, yaitu energi baru dan terbarukan atau EBT yang ia riset di Abu Dhabi. Anak teknik UGM harus bangga, karena ternyata Prof. Agus yang keren ini merupakan alumni kampus terbaik yang terletak di Yogyakarta tersebut. Ya, Prof. Agus meraih gelar sarjana teknik dari jurusan Teknik Fisika FT UGM angkatan 2001. Ia lalu melanjutkan S2 dan S3-nya di National University of Singapore atau NUS. Kini, ia tercatat sebagai profesor muda di jurusan Teknik Pertambangan dan Material McGill University. Firmansyah. Nah, salah satu profesor muda di negeri ini adalah Profesor Firmansyah. Ia lahir di Surabaya pada 7 Juli 1976. Ia diketahui merupakan alumni jurusan manajemen Universitas Indonesia pada tahun 1998. Gelar masternya dalam bidang manajemen ia peroleh dari 2 universitas yang berbeda, yaitu Universitas Indonesia tahun 2000 dan University of Lille, Prancis tahun 2005. Hebat kan? Prof. Firmansyah juga menyelesaikan gelar doktoralnya di University de Pau et Pays de l'Adour, Prancis pada tahun 2008. Gelar profesor termuda ia dapatkan dari Universitas Indonesia saat ia masih berusia 34 tahun. Nah, karena diakui kepakarannya dalam bidang ekonomi, profesor muda ini juga diminta oleh Presiden SBY untuk menjadi staf khusus Presiden bidang ekonomi. Ismu Nandar. Ini dia profesor muda kelahiran Purwodadi, Jawa Tengah. Profesor muda di Institut Teknologi Bandung ini dahulunya hanya bercita-cita sebagai guru SMA. Ia menjadi guru besar kimia ITB di usianya yang belum sampai 40 tahun. Tepatnya di usianya yang baru 38 tahun. Setelah lulus S1, Prof. Ismu Nandar diketahui menyelesaikan studi magisternya di University of Sydney. Studi S2-nya ini hanya ditempuh dalam waktu 1 tahun. Ia melanjutkan program doktornya pada universitas yang sama pada tahun 1998.
Di sini, dia belajar banyak dan meneliti terkait kimia secara mendalam. Salah satu karya Profesor Ismunandar terkait padatan oksida logam dan kimia populer. Komariatus Soliha. Yang satu ini merupakan profesor muda asal Pulau Kalimantan. Namanya Prof. Komariatus Soliha, yang merupakan guru besar ilmu kesehatan masyarakat dari Universitas Lambung Mangkurat atau UNLAM, Banjarmasin, Kalimantan. Kalian tahu berapa usia ahli K3 ini saat dianugerahi gelar profesor? Usianya masih 36 tahun 11 bulan. Masih sangat muda. Atas prestasinya tersebut, ia mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI karena menjadi guru besar termuda dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat se-Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan wanita pertama yang mendapat gelar guru besar di wilayah Indonesia bagian tengah. Itulah tadi sejumlah profesor muda yang merupakan anak muda bangsa ini. قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسمى. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. First of all, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who always give us mercies and blessings so that we can attain this occasion without any trouble and obstacles. Secondly, may salawat and salam always be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who brings us from the darkness to the brightness, namely Islam. The Honorable Professor Dr. Insinyur Komariatus Soliha, Ahli Magia Hiperkas ST MKes IPU ASEAN Engineering. The Honorable Bunda Feti Wahyuning Tias as the Director of Yayasan Tazkiyatun Nafsi. The respectable Usnat Nur Herianto as the Headmaster of Al-Mahira International Islamic Boarding School Malang, and also all as the teacher as well. And all my beloved friends, I hope you are all healthy and happy always. Amin. We all know that tak kenal maka tak sayang, right? That's why here I would like to introduce our speaker. She is Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha, Ahli Media Hypercast, ST MKes IPU ASEAN Engineering, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang. As the academic consultant of Al-Mahira International Boarding School Malang, she would like to present about the granted way to reach your dream university. To reach your dream university. Do you have dream university? Yeah. What is? My dream university is Istanbul University. What about the major? I want to be a doctor. This is pretty cool. How about you, Akela? What's your dream university? Indonesia, between Gajah Mada University, 11 Maret University, and Brawijaya University. Oh, that's cool, Brawijaya. That is very cool, right? What about you, Rahma? I don't know. See, anyone still confused like her? That's why here we have Professor Dr. Insinyur Komariatus Soliha with us. Now, without waiting for so long, I would like to invite our moderator, Ustadzah Rafida. Ustadzah Rafida, time is yours. Okay, thank you for Rahma and Alfiana, who are our MC for today. And for this session with
Professor Komaria, we will share and learn about the guaranteed way to reach your dream university. As we know, there are so many benefits if we study it at our dream university. And one of the benefits we will get is we can learn the knowledge or improve our skill, which can support us to reach our dream. Yeah. And today, Alhamdulillah, we can share about this issue with someone who expert and have many experience in this topic. She is Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, ahli Madya Hipodcast ST MKes IPU ASEAN Engineering. Oke, mungkin sebagian dari teman-teman belum mengenal siapa Ibu Profesor Komariatus. Ibu Profesor ini kalau kita bisa lihat di biodatanya, beliau lahir di tahun 1978 di Kota Lamongan, dan saat ini pangkat dan golongannya adalah Pembina Utama Muda golongan 4C, dan jabatannya adalah Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Nih, profesor itu biasanya setelah kita menempuh doktoral dengan berbagai syarat seperti membuat jurnal, membuat buku, dan tidak hanya standar nasional tapi juga internasional gitu ya. Oke. Beliau menempuh pendidikan diploma di Universitas Airlangga Surabaya ya Prof ya. Ya, di jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kemudian melanjutkan sarjananya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Oh, ini nyambung. Oh, nggih, jadi bersamaan, sudah D3 dan S1 bersamaan. Jadi S1-nya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan jurusan Teknik Manajemen Industri K3. Berikutnya, selanjutnya Profesor Komaria melanjutkan studinya di Magister Universitas Airlangga Surabaya dengan jurusan Manajemen K3. Berikutnya, lalu melanjutkan di program doktoral di Universitas Brawijaya Malang dengan jurusan Biomedik Program Kesehatan Kerja. Dan pada tahun 2017 ya Bu ya, meraih gelar Profesor Insinyur di Universitas Lambung Mangkurat. Ini banyak sekali, beliau sudah memiliki banyak pengalaman, apalagi kok tadi kita sempat mendengar bahwa beliau tidak hanya menempuh D3 saja, tapi juga menempuh S1 di waktu yang bersamaan. Berarti kita bisa tahu bahwa Profesor sudah punya banyak pengalaman nih. Jadi bagi kalian yang mungkin ada pertanyaan, nanti silakan dicatat dulu, nanti bisa kita tanyakan bersama-sama dengan Profesor. Dan ini tidak hanya bagi teman-teman yang ada di Al-Mahira, tapi teman-teman yang ada di rumah juga, bila ada pertanyaan, nanti disimpan dulu, lalu kemudian kalian tuliskan di kolom chat, begitu ya? Oke, langsung saja, tanpa mengulur waktu, kita persilahkan waktunya untuk Ibu Profesor Komariatus untuk menyampaikan the guaranteed way to reach your dream university. Mungkin langsung saja. Untuk memulai, sebenarnya apa sih melangkah menuju pendidikan yang tinggi? Itu dulu ya, karena kita akan ke sana. Baru nanti kita bincang-bincang. Jadi saya cepat saja PPT-nya begitu, biar tidak kemana-mana. Karena kita belajar untuk fokus ya. Setelah kelas 12 itu kemana sih? Karena kalau sudah lulus SMA, pendidikan kuliah itu adalah awal kita takdir, begitu. Itu adalah masa depan selamanya. Terus kemudian kelas 10, saya dulu waktu kelas 10, kelas 1 SMA ya, itu tidak ada kepikiran saya itu mau kemana gitu, belum kepikiran sama sekali zaman bahola itu. Karena zaman dulu otomatis sangat berbeda ya dengan zaman sekarang itu. Jadi ya sekolah ya sekolah gitu, besok ya sekolah sama. Saya juga di pesantren, cuma nggak pesantren seperti ini VVIP. Kalau saya ya satu kamar bisa 50 orang, tendangan kaki dengan kaki, kepala dengan kepala begitu, dan kayak pindang ditata begitu. Nah sekarang kan VVIP ya beda. Jadi harusnya perbedaan itu fasilitas yang lebih enak, harusnya anak-anakku lebih maksimal. Fasilitas kan komplit, tidak seperti dulu, begitu ya. Oke.
Setelah kelas 12 itu kemana, maka kita akan kepikiran, kemudian saya akan kemana. Ternyata itu tidak mudah. Itu poinnya di sana. Jadi berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Itu mudah sekali kita mengucapkan, itu mudah. Nah, begitu. Berikutnya adalah apa sih yang kita inginkan? Sama dengan kita itu mau makan. Mau makan itu kebutuhan tubuh kita ataukah mata kita? Nah, sama seperti itu. Jadi kita mengikuti kunci dan jurusan kuliah itu mengetahui benar-benar anak-anakku yang solihah ini inginnya kemana. Di sini tidak hanya mata pelajaran sekolah, tapi langsung dengan materi pelajarannya. Faktanya dulu ketika kita tidak nyambung dengan ustadz dan ustadzah, itu berpengaruh pelajarannya. Oh, kemarin itu ustadz ustadzahnya ngasih materi matematikanya enak sekali, tapi sekarang tidak enak, jadi aku sudah malas mempelajari matematika. Nah, begitu. Padahal itu semua adalah pelajarannya harusnya yang diikuti. Siapapun yang memberikan bentuk kasih sayang ustadz-ustadzah itu berbeda-beda. Nah, poinnya seperti itu. Sama, apapun strateginya, gayanya, itu adalah poinnya adalah pada materinya. Berikutnya adalah kita menginginkan apa sih kecintaan kita. Prof, saya itu sukanya adalah desain. Prof, saya itu sukanya adalah ingin ketemu orang terus. Kalau saya ketemu orang itu lebih bahagia. Kalau saya inginnya itu Prof, masuk kamar mengerjakan sendiri, terus kemudian saya lebih suka ke bidang IT. Nah, sebelum kita menginginkan, kita berharap cita-cita kita apa, tolong anakku cek nanti merenung di kamar, apakah saya tipenya itu tipe yang ekstrovert atau introvert. Itu dulu. Setelah mengetahui introvert atau ekstrovert, nanti akan kelihatan. Kalau introvert itu biasanya kalau ketemu teman-temannya itu malah rasanya itu capek, lelah begitu. Nah, kalau misalkan anakku itu inginnya itu di kamar, kemudian merenung sendiri, belajar sendiri itu lebih enjoy, itu biasanya introvert. Nah, kalau ekstrovert, suwakito, kalau nggak ketemu temennya itu malah tambah parah. Jadi kalau ketemu temennya itu ada energi, power. Jadi pingin rame-rame begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan melihat bahwa saya ingin sekolah di mana. Nanti akan kelihatan. Kemudian motivasi diri. Pertama kita akan melihat motivasi itu pada niat kita. Kalau zaman dulu motivasi itu muncul dikarenakan ada niat dan kepepet. Kok bisa Prof kepepet? Ya iya, karena ketidakberdayaan, ketidakmampuan, maka itu indek kepepet. Nah, sekarang coba anakku cross check, mumpung ini masih kelas 10. Nanti kita akan telusuri bareng-bareng ya, mau seperti apa kita. Potensi diri. Coba anakku yang ada di sini, siapa yang paling ahli menggambar? Terus kemudian siapa yang paling suka itu mencoba menu-menu baru, suka memasak? Siapa yang suka menjahit, desain? Loh, jangan dibilang jahit itu sampingan loh ya. Sekarang kalau wisuda 15 jahitan saja, satu jahit itu satu pasang minimal 600 sampai 1 juta loh. Jahit itu, yang kebaya itu loh. Nah itu kalau satu keluarga berapa? Loh, lah benar ini ya anakku tidak menjahitnya, tapi yang menjadi
yang punya, begitu kan? Nah itu harusnya dipikirkan ke sana. Terus kemudian apalagi Prof di sini? Anakku suka desain interior. Terus anakku senang sekali menolong temennya, nggak tegaan. Temennya sakit perut itu sibuk sekali. Nah itu tidak hanya dari lingkungan, tapi adalah di dalam diri anakku dulu. Dicek mana yang sebenarnya saya ini mampu begitu. Jangan misalkan mohon maaf saya ingin HI hubungan internasional. Oh saya ini suka berdebat Prof, suka sekali. Dan saya itu senang sekali membela begini-begini. Terus ternyata artinya dia adalah ekstrovert. Terus dia ternyata dari situ diketahui bahwa dia akan nanti ahli hukum, begitu. Tapi dilihat bahwa ahli hukum itu kelihatannya respeknya nggak begitu cerah. Nah, akhirnya yang lagi ngetren adalah medicine misalkan. Semua berbondong-bondong medicine semua. Nah, masa pasiennya mau diajak perang? Nah, karena energinya tidak keluar toh. Nah, begitu. Jadi nanti kita lihat pelan-pelan ya nak ya. Kita cek, gali pelan-pelan seperti apa. Nanti kita pengalamannya kita uraikan. Tapi saya ini loh apa yang dikatakan Prof itu tidak dari mulut Prof, tapi berdasarkan referensi. Begitu maksudnya. Nah dari situ nanti baru kita implementasikan studi kasus di lapangan itu seperti apa. Ya, begitu. Oke. Kemudian tidak jarang para siswa itu tidak mengetahui kemampuan terpendamnya. Ternyata biasanya hanya menulis kepada temannya, di kamar yang sepi, aku merindukan kedua orang tuaku. Terbesit di sana rasa rindu sehingga tak terasa air mata berlinang. Oh, kelihatan sedikit itu adalah kemampuannya. Nah, andaikan itu bisa disalurkan dan membuat buku, akan mengalahi saya begitu. Saya baru 25 buku. Baru sedikit itu. Oke. Nah, ya anak sudah manula. Anakku kan masih kecil-kecil. Tapi betul, di sini saya hanya bisa menulis buku pelajaran. Tapi kalau disuruh untuk mengarang indah seperti bahasa puitisnya, mohon maaf, Al Gibran, terus kemudian Dahlan Iskan, Sepatuku dan lain-lain, itu saya tidak bisa. Mencoba itu sampai mendem itu ya tidak bisa. Karena bahasanya itu ketika kita masuk itu seperti kita mengalami sendiri. Nah itu luar biasa. Nah itu sastrawan sejati begitu itu. Nah kalau anakku mempunyai keahlian itu ya teruskan. Eman kalau nggak dilanjutkan begitu. Prof nanti nggak kaya saya, nggak keren. Loh, siapa bilang nggak keren? Sekarang satu buku jujur saja, satu buku itu saya mendapatkan dari EGC. Anakku tahu buku EGC. Itu satu bulan bisa sampai 2 sampai 6 juta per bulan. Satu buku. 25 buku kalikan. Duduk manis, tidur-tiduran, uang mengalir. Loh, katanya saya ini cerita tapi fakta yang saya alami. Saya nggak berani menceritakan orang lain begitu karena memang saya nggak tahu begitu ya. Itu dari segi buku. Terus kemudian anakku di sini adalah inginnya apa? Coba nanti malam gali betul-betul habis sholat malam. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Walaupun saya sudah manula begini, kebiasaan saya dari kecil, seanak-anakku ini adalah bangun jam 1. Tapi jam 9 sudah ngorok saya. Dia jalan-jalan ke Kemanten, jam 9 malam itu bisa tidur sambil jalan. Itu betulan, saya juga heran. Makanya kalau sudah jam 8 itu sudah mulai aktivitas di rumah saja. Terus jam 1 bangun langsung mandi.
kebiasaan dari kecil memang mandi jam segitu. Nah, ngantuk Prof, iya memang, siapa bilang gak ngantuk, enak-enaknya mancal selimut terus disuruh bangun, ya udah bisa toh. Nah, bangun kencing tidur lagi gitu ya. Ya enggak, pertama-tama ya kalau mau mandi cuci muka, wudhu, enggak bangun-bangun, tidur lagi, akhirnya gemes, akhirnya tak sabun matanya, udah kan perih toh. Nah, akhirnya melek sudah. Itu awal untuk belajar. Nah, alarm jam itu yang matiin lagi nggak mempan itu, tiwas beli jam beker, rugi saya. Itu awal seperti anak-anakku begini. Oke, kita lanjut ya. Gali potensi mengarah ke seni atau memilih sastra, desain dan lain-lain. Oke, jangan ikut-ikutan pilihan temennya, karena itu masa depan nak. Jadi tidak bisa. Prof, saya pinginnya ke UGM karena temanku ada yang ke sana. Kalau semua ke Brawijaya, saya nggak punya teman di Brawijaya. Misal seperti itu. Sekarang saya tanya, waktu ke Al-Mahira atau kan jenengan punya teman? Nggak ada toh. Tapi di sini ya temennya se-Indonesia Raya. Artinya ini adalah masa berbeda loh nak ya. Mata pelajaran SMA itu berbeda sekali dengan kuliah. Kalau kuliah itu sudah individu. Ustadz dan ustadzah pasti paham ini. Ya. Kemudian kita lihat, kalau anakku mengikuti temennya, maka pasti akan banyak gagalnya. Karena tidak ada motivasi di dalam diri kita. Oke, karena ini banyak, ada 30 lebih. Yakin bahwa Ananda masuk jurusan kuliah adalah jurusan yang tepat, jurusan yang cocok. Bagi anakku A cocok, ternyata anakku B tidak cocok. Buang jauh-jauh pikiran untuk menyamakan jurusan dengan teman-teman. Nasib Ananda berada di tangan Ananda sendiri, bukan pada orang lain. Berikutnya apa Prof? Yaitu cari kelebihan dan kekurangan. Satu cara sederhana untuk menentukan jurusan di perguruan tinggi, cari kelebihan dan kekurangan dari jurusan yang akan Anda pilih. Lakukan riset terhadap jurusan yang diminati. Maksudnya seperti apa riset? Anakku lihat di Google, misalkan ambil di UGM. Kedokteran UGM yang peminatnya berapa, yang diterima berapa, terus nilainya berapa, itu sudah ketahuan dari situ. Itu adalah salah satu bagaimana kita riset untuk melihatnya. Kemudian pastikan Ananda memang sanggup mengikuti setiap mata kuliah yang akan didapat saat diterima jurusan tersebut. Jangan karena jurusan tersebut dipilih oleh banyak teman-temannya, maka anakku pun ikut-ikutan memilihnya. Karena kemampuan anak-anakku pasti berbeda. Ya, itu. Berikutnya apa? Ketahui tingkat akreditasi jurusan. Anakku bisa cek apakah akreditasinya jurusan itu sudah A. Pertama yang paling besar adalah rumahnya, yaitu universitas. Universitas itu akreditasinya apa? Setelah universitas, kemudian fakultasnya. Setelah fakultas baru jurusan yang dipilih tadi, begitu ya. Nah, berikutnya adalah perhatikan peluang kerja selesai kuliah. Ini poinnya. Jangan ikut-ikutan ngetren terus kemudian setelah lulus bingung mau kerja di mana. Oke, Prof, saya itu begini ya, saya ceritakan Indonesia, negara tercinta kita. Perempuan kalau di rumah itu dianggap tidak kerja. Itu di kampung saya ya. Sekolah tinggi-tinggi kok tidak kerja, kok ke dapur juga. Nah itu, padahal itu pandangan yang belum benar. Kalau pemikiran kita yang benar itu adalah dengan anakku mengambil kuliah S1, S2, S3, itu adalah bagaimana kuliah itu bisa mendidik anak-anaknya. Sehingga ada perbedaan bahwa ibu lulusan SD itu akan merawat anaknya pasti berbeda dengan yang lulusan SMP.
Apalagi sampai yang akan berbeda bagi yang sampai lulusan doktor S3. Itu harusnya. Nah, problemnya di Indonesia itu begitu, sosial itu. Kita masyarakat sosial. Jadi pasti itu kita akan tidak bisa terhindar dari sosial itu. Nah, problemnya sosial itu berapa besar lingkungan itu akan mempengaruhi kita. Oke, sebagai contoh dan ini fakta. Bimbingan saya, karena saya adalah dosen K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, jadi semua multidisiplin ilmu masuk. Saya ngajar di Pasca, S1, S2, S3, kemudian di teknik, di VIA, kemudian di kedokteran, di keperawatan. Jadi hampir seluruhnya. Nah, bimbingan saya untuk teknik sendiri itu bangga sekali ketika mau wisuda. Kemudian syukuran. Tahu ya nak ya, syukuran. Besar-besaran anaknya wisuda. Dia dari luar Jawa. Oke. Setelah itu ibunya arisan. Ibu-ibu zaman sekarang kan arisan. Terus ditanya, anaknya yang lulus kemarin sudah kerja. Itu seperti hukuman sosial. Ibunya tidak berani, padahal tidak boleh melarang, sampai tidak arisan, nggak berani keluar rumah. Anaknya pun sudah melamar ke sana kemari pun belum dapat kerja. Nanti kalau sudah kerja akan ditanya lagi, anaknya sudah kerja kok belum menikah. Nah, kenapa saya menceritakan ini anak-anakku? Tolong didengarkan baik-baik untuk ibu-ibu, bapak dan ibu wali santri di rumah, bahwa kemampuan Ananda itu tidak bisa dipaksakan karena faktor lingkungan. Poinnya itu, buat Ananda bahagia sesuai dengan pilihannya. Oke, sebagai kasus mahasiswa X di Fakultas Medicine Universitas X, fasilitasnya ada, dia orang kaya raya. Anaknya itu tidak mampu. Semester 1 jalan, IP-nya hanya 1 koma. 1 koma artinya paham ya, banyak C dan D-nya. Kemudian sampailah semester 3, diberi kesempatan untuk pindah fakultas. Karena kalau enggak itu pasti akan tertinggal dan di DO. Kalau ke kampus di kos-kosan itu teriak-teriak, jerit begitu. Apa artinya Prof? Dia depresi karena malu orang tuanya. Fasilitasnya dia punya pomnya itu ada 6 SPBU itu loh. Dia orang kaya raya, base-nya banyak, tambangnya banyak, nggak usah saya sebutkan. Jadi secara tidak langsung itu dia malu orang tuanya ini kalau anaknya tidak di kedokteran. Akhirnya apa? Masuklah rumah sakit jiwa. Ini cerita tapi fakta. Jadi sekarang itu kalau saya menengok dia, kapan itu terakhir ya? 3 tahun yang lalu saya nengok. Itu diem gitu, diem terus teriak-teriak, diem begitu. Terus membahas apa itu CH4 dikalikan 2 ditambah karbohidrat ditambah kalorin ini. Jadi dia itu menghafal apa itu, mohon maaf, rumus kimia alkalin itu dihafalin gitu. Itu di luar sadarnya dia. Terus kemudian apa itu abdomen bagiannya ini. Aduh, kasihan betul saya. Saya tidak nakut-nakutin, ini yang terjadi begitu. Dan itu saya melihat sendiri, saya nangis, karena apa ya? Saya itu anak tunggal. Jadi ketika kuliah dan menjadi dosen, ini adalah pilihan saya.
Dulu saya di Kalimantan Selatan. Saya adalah konsultan tambang batubara K3, konsultan rumah sakit, konsultan total minyak, kemudian sawit, kemudian alat berat. Itu gajinya lebih besar daripada dosen. Tapi faktanya saya menjadi dosen. Kenapa? Hidup itu pilihan. Dan saya senang sekali melihat mahasiswa saya itu bahagia. Apalagi terus kemudian wisuda, dia pergi, terus kemudian datang 4 tahun, 5 tahun itu sama istrinya dan dia berhasil. Oh Prof, betapa bahagianya. Prof, anakmu sudah berhasil. Itu luar biasa. Keberhasilan seorang guru, ustadz dan ustadzah, kemudian dosen, semua itu adalah guru. Itu adalah apabila didiknya, anak didiknya itu lebih berhasil. Itu baru berhasil seorang ustadz dan ustadzah. Nah itu. Kalau saya berdoa, ya Allah, anak-anakku semua mudah-mudahan itu berikan kekayaan yang banyak. Duh Prof, kok doanya begitu? Saya bilang iya. Kenapa? Saya menginginkan anakku kaya semua, dikarenakan anak-anakku adalah ahlul Quran. Jangan sampai kekayaan itu non muslim yang pegang. Dengan begitu fakir miskin adalah anakku bisa berbuat lebih baik. Dan kenapa anakku saya harap bisa menjadi S1, S2, S3? Karena stakeholder yang megang menjadi pengacara harus anakku, yang menjadi bupati harus anakku, kemudian menjadi pengacara anakku, menjadi dokter anakku, menjadi ahli arsitek, kemudian Pemda, dinas pariwisata, semua stakeholder itu adalah anakku yang pegang. Generasi Islam. Itu cita-cita saya dari dulu. Sehingga lurus, karena anakku memang dibekali adalah Al-Quran dan hadis. Nah itu ceritanya. Dan saya kenapa kok ingin menjadi dosen Prof? Karena saya tidak tahu salah satu dari siswa saya itu nanti yang memanggil saya di surga. Jadi saya itu semangat sekali. Saya keliling Indonesia karena diajak oleh Kemdikbud sampai ke Papua, ke Entikong, mana yang rumahnya Kalimantan, perbatasan sana, ke Papua, ke Maluku. Kalau ke Ambon itu sampai ke Seram sana nyabrang, ke ND, ke NTT. Kalau ke Kendari itu sampai masuk ke apa itu Melusari dan lain-lain. Ya harus keliling dong gitu. Keliling itu enak, keliling gratis, kemudian bisa ikra ciptaan Allah di seluruh Indonesia itu seperti apa. Prof, apa sudah keluar negeri? Insya Allah sudah. Saya yang belum keturutan adalah saya pinginnya adalah ke Turki, itu belum keturutan. Kenapa Prof mau ke sana? Saya ingin lihat masjid yang baru itu, yang dulu dijadikan. Jadi kalau mau ke luar negeri itu tidak belanja. Mau memang gak ada duit, apa yang mau buat belanja? Tapi menelusuri jejak Islam di sana itu seperti apa. Dan itu yang akan menambah iman kita. Dan itu bisa kita terapkan di diri kita dan anak turun kita dan anak didik kita. Begitu. Mana lagi Prof yang belum? Yaitu Al-Aqsa, saya belum ke sana. Kalau untuk yang lain sudah. Ya. Doa saya adalah, ya Allah, saya ingin keliling dunia tapi gratis. Nah itu, akhirnya kita kabul. jadi berpikir itu begini. Teman-teman saya, jujur teman-teman saya itu para dosen itu adalah memikirkan masa depan anak-anaknya adalah jangka jauh. Misal, anakku senangnya adalah Mandarin. Jadi dia dimasukkan, rencananya mau dimasukkan di UN, yaitu bahasa Mandarin. Kan kayaknya nggak kepikir ya sama sekali. Habis itu setelah S1 lulus di sini Mandarin, maka cari beasiswa S2 dan S3 di luar negeri.
yang berhubungan dengan bahasa Mandarin. Pulang karena perempuan, harapannya adalah bisa kayak saya begini, rumah sebagai fitrah seorang perempuan yang solihah adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik. Jangan punya anak kalau sampai anak itu dirawat pembantu. Jangan mengatakan kamu bisa punya anak banyak kalau itu dirawat pembantu. Pembantu itu hanya membantu bagian pora-pora, bagian apa. Bagianmu adalah mendidik anak. Ngapain sekolah tinggi-tinggi dirawat pembantu? Poinnya nanti di sana. Jadi setelah pulang S3, dia melamar menjadi dosen. Sehingga dia tetap kerja, menjadi dosen, ibu rumah tangga jalan, mama juga seorang ibu juga jalan, istri juga jalan, begitu. Jadi masa depan itu jelas. Jadi bukan masa depan sekarang begitu ya. Oh saya mau jadi kedokteran, oke, anakku mau masuk kedokteran. Kita hitung kedokteran. Kedokteran berapa tahun? 6 tahun. Habis itu ditambah 2 tahun untuk praktek kan? Magang, oke, 8 tahun. Kalau dokter umum di kota kira-kira laku enggak? Ya mesti orang di kota pasti cari spesialis toh kalau berobat. Oke. Berarti ya, anakku harus kuliah lagi toh spesialis. Oke. Berapa tahun spesialis? 5 tahun. 5 tambah 8 sedengkaraten. Setelah lulus spesialis, kira-kira banyak yang datang atau tidak? Pasti belum tentu kan? Karena pasti akan memilih yang senior. Oke? Oke. Anakku belajar dulu dari nol. Terus kemudian bagaimana dengan anak-anakmu? Bagaimana dengan suamimu? Oh, boleh cita-cita itu, tapi kita harus tahu nak. Jangan berpikir 5 tahun ke depan, tapi memikirkan 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Itu saya harapkan saya ini membuka wawasan. Terus kemudian ada mahasiswa itu ambil PGSD. PGSD itu sekolah apa, Prof? Jadi guru SD. Oke. Enggak keren belas katanya. Ya enggak apa-apa. Kenapa saya bilang begitu? Pahala yang paling banyak adalah dan paling susah karena mendidik anak SD itu luar biasa susahnya. Kok tahu, Prof? Saya baru merasain ngajar anak saya yang online ini loh. Anak saya kelas 3 SD online. Ngajar satu aja saya pusing kepala. Kesabaran itu harus luar biasa. Baru duduk sebentar putar. Udah. Nah, fokus. Melari lagi. Gimana kalau 28 anak? Gimana kalau sampai 7 kelas sampai 12 kelas aku nggak karatan saya? Aduh luar biasa. Kalau semua, ya mohon maaf, orang yang pinter-pinter itu ambil jurusan yang VVIP, tidak ada yang mau ambil jurusan PGSD. Bagaimana nanti generasi Indonesia berikutnya? Apa nggak pingsan semua? Makanya kalau saya memilih PGSD itu sekolah apa? Saya saja mohon maaf jujur kalau tidak ada rasa syukur, saya pilih jadi guru SD dulu. Kok bisa? Libur-libur, gaji sama dengan dosen. Ada serdosnya, sertifikasi guru ya. Kalau jadi dosen, mahasiswa libur saya tetap yo rapat, yo masuk, banyak sekali. Duh, itu kenyataan begitu loh. Terus kalian bisa nyanyi-nyanyi dengan anak kecil. Oke, itu contoh satu ya. Kita nanti coba habis ini kita cepetin, kita lebih banyak lebih ngobrol saja ya. Oke. Pantau situasi global. Nah, sekarang adalah 4.0. Nah, 4.0 ini lebih mengarah kepada bagaimana yang saya sebutkan tadi. 10 tahun ke depan itu sudah seperti apa. Sekarang waktu dulu Bapak Dahlan iskan bahwa Indonesia kalau bisa dalam membuat mobil listrik. Ingat ya waktu itu yang dengan teman saya, karena saya sering juga dengan Pak Nelson, itu lama di Jepang, kemudian diminta sama Pak Dahlan untuk pulang karena untuk membuat mobil itu ternyata kemudian tidak diteruskan. Sekarang itu sudah dimiliki oleh luar negeri. Vista, mobil Vista itu ya. Nah itu kan sekarang mobilnya sudah mobil
listrik. Nah, Prof itu kan masih lama. Indonesia ini kan masih Indonesia belum merdeka. Oh, ini Indonesia negara berkembang, jadi masih lama. Tapi apakah ya faktanya kita dipaksa tiba-tiba sekarang online? Dosen, guru sama-sama yang nggak kenal Zoom sekarang harus Jumilah. Loh, lah ya tak? Dulu nggak ngereken itu apa Zoom itu, HP saya nggak ada aplikasi Jumilah itu. Sekarang harus ada. Ada Google Meet, ada Indonesia Raya, ada Google Classroom, ada e-learning. Halah itu makanan apa? CBT, keren pokoknya sekarang itu. Jangankan itu, lawang corona saja sekarang sudah modern. Apa itu? Kita harus distancing. Mbok ndang ngomongnya jaga jarak, ngono kan jauh lebih penak tuh ya. Pengenalannya tuh lebih enak gitu. Orang kita ini nggak usah pakai bahasa planet gitu. Ada kalanya memang kita harus rotok keren gitu ya, bahasa planet itu ada. Tapi yuk kita orang Indonesia ya gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau nggak percaya anakku kalau misalkan ke Taiwan, ke Jepang, dia ono tulisan bahasa Inggris. Sak Indonesia Raya sak bis-bis iki sak jalan-jalan iki bahasa wis ngono kuwi. Dadi ning ora pati pinter ya kesasar. Loh, lah kan iya toh, tapi kenapa kita tidak bisa dengan bahasa yang baik begitu? Oke. Perhatikan biaya kuliah. Iki tak lewati saja, biaya kuliah anakku di sini mampu semua. Loh, kalau nggak mampu nggak mungkin di Al-Mahira gitu. Oke, minta pendapat orang lain, second opinion. Di sini bisa anakku tanya-tanya, boleh. Prof, apakah nanti saya boleh tanya-tanya? Prof, boleh. Al-Mahira terbuka lebar. Ya, monggo Bapak dan Ibu silakan. Oke, lanjut adalah konsultasi berdasarkan pengalaman. Dah, nanti kita terangkan pengalaman se-Indonesia Raya. Oke, lanjut. Berikutnya peluang masa depan. Jadi yang saya tulis merah-merah itu adalah tolong anakku yang bisa peluangnya itu menjanjikan. Misal, pilihan pertama anakku mengambil medicine. Maka pilihan kedua itu ya ojo sing rada dukur-dukur. Engko ora ndak diterima nangis gulung-gulung. Lah, wis nangis gulung-gulung tutup maneh. Mari ngono wis ndak ada peluang lagi. Akhirnya di swasta. Tekanan mental malu. Loh, kan ya repot toh. Jadi kita lihat kemampuan kita itu seperti apa. Oke. Sebelum saya lanjutkan, kita biar nggak stres, kita bermain dulu. Oke. Tolong anakku bayangkan semua di sini mana yang nggak tahu mall, Matos. Nggak ada yang, walaupun nggak tahu nggak tahu Malang tapi tahu Matos nggak kalian? Aduh, mana ya? Bandara? Wes, ini kita anggap kabeh tahu bandara. Bandara Malang lo yo. Oh, nggak tahu. Ya wis Juanda. Wes, kabeh tahu Juanda ya. Oke. Tolong pejamkan mata. Anakku membayangkan ustadzah-ustadzahnya, tapi jangan bablas ketiduran. Saya sudah jauh-jauh sini tidur. Nah, aku yang milu tidur maksudnya. Anakku semua, saya minta untuk berangkat ke Juanda. Anakku satu, ini ada sampai berapa? Saya anggap total ada 50 ya, biar gampang begitu, walaupun hanya sampai 50. Anak pertama itu hanya 5 menit, misalkan, bisa aja tuh naik buruk. Anak yang kedua itu 10 menit. Anak yang ketiga 15 menit. Anak yang keempat 20 menit. Anak yang kelima 25 menit. Dan anak yang ke-50 itu
pokoknya 5 hari. Dari yang 5 menit sampai 5 hari, nyampe enggak ke Juanda semua? Nyampe, wes buka mata. Bisa bayangkan ya, dari 5 menit sampai yang 15 hari. Oke. Apa Prof artinya? Itu filosofi saya. Yang 5 menit itu memang saya anggap dengan anak-anakku semua, enggak belajar itu jadrennya sudah bagus, dia sudah pintar. Jadi ketika Prof datang ini tadi, melihat topiknya saja sudah paham. Memang sudah cerdas otaknya. Anak yang 10 menit berarti mengikuti anak yang 5 menit tadi, yaitu melihat topiknya, terus mendengarkan saya, baru dia paham. Anak yang 15 menit berarti mengikuti yang 5 menit, 10 menit, yaitu melihat, mendengarkan, kemudian mencatat. Nah, anak berikutnya, anak yang keempat berarti melihat, mendengarkan, mencatat, merangkum, dan dihafalkan. Nah, kalau sampai anak yang 50 sampai 15 hari tadi berarti melakukan ritme nomor 1 sampai 49 dikalikan berapa jam lagi. Paham maksud saya? Oke. Jadi jangan iri dengan teman-temanmu. Prof, teman saya ini tidur saja, kok nilainya bagus ya Prof ya? Saya tuh sudah baca Prof, buku saya tuh tak bolak-balik sampai lecek, nggak hafal-hafal, nilai saja kok jelek. Nggak bisa begitu, nah. Artinya, tolong nanti anakku bercermin, anakku tipe yang mana? Oh, saya ini tipe yang model nomor 9 kayaknya Prof. Membaca, merangkum, mendengarkan, kemudian tak stabilo, tak hafal, terus kemudian 3 kali saya menghafal Prof. Kemudian saya sudah tak hafal, ke kamar mandi, mau tak hafal lagi, lupa Prof. Jadi anakku tahu tipenya yang mana. Kalau nanti anakku malam merenung apa yang saya katakan ini, habis itu kalian tahu saya berarti mau ambil jurusan apa. Oke. Karena mohon maaf nak, jurusan yang favorit semua pasti berpikir jurusan favorit juga. Kalau sudah jurusan favorit pasti sulit. Nah itu. Jadi semua jurusan itu sebenarnya sulit. Kenapa kok menjadi mudah? Karena memang passionnya anakku di sana. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Bermainnya sudah, kita fokus kembali lagi. Nah, keputusan adalah membuat Ananda siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Berikutnya adalah orang tua kita, mohon Bapak dan Ibu Wali Santri, kita semua, Ustadz dan Ustadzah, kemudian yayasan, termasuk saya, itu adalah mempersiapkan Ananda di masa yang akan datang. Cara pandang orang tua bisa masih tradisional sesuai dengan bagaimana cara kita dididik, padahal kita ditugaskan untuk menyiapkan masa depan anak. Tidak mudah dan bisa berakibat mengambil keputusan tidak tepat. Sebaiknya mencari data dan informasi, membicarakan dengan anak sejak awal, memutuskan bersama. Oke. Coba kita lihat anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang diajak ke mall oleh orang tuanya dengan pakaian yang aneh-aneh, itu kira-kira anak kecil itu paham enggak? Tidak. Berarti itu kan indemaknya toh, yang dulu waktu kecil enggak keturutan untuk modelnya sehingga diterapkan ke anaknya. Oke. Kok bisa begitu Prof? Kalau saya ke mall belanja bulanan untuk beli susu dan lain-lain, itu nangis nak lihat anak kecil. Anak kecil itu masa tumbuh kembang, tapi dikasih sepatu hak tinggi. Coba bayangkan. Padahal dia waktunya petakilan. Terus kemudian kulitnya itu masih sensitif, dikasih katok pendek. Lah
kulitnya itu masih sensitif, kasihlah kain kaos. Dia pakai sepatu yang sepatu olahraga, sepatu cat, sehingga dia mudah bergerak. Kenapa kain kaos dan katun? Dia biar mudah untuk aktivitas berkeringatnya itu menyerap. Jadi kalau bentuk mencintai itu yo didelok-delok begitu loh. Jangan tarsan-tarsanan begitu. Oh ini lagi ngetren sekarang, maka tak beli. Ya nggak bisa ngetren-ngetrenan. Kira-kira kayak saya beli baju ngetren gitu gimana? Saya ini tinggi semampai 150 cm tak sampai. Saya ini hanya 145an tinggi saya, berat badan saya 37. Terus kemudian saya pakai baju yang model kupu-kupu itu loh, tahu ya, kayak daster yang panjang itu loh, kaftan itu loh. Apa ketika berdiri nggak kayak Rama Paipama? Jadi kita itu melihat sesuai dengan tubuh kita begitu loh. Oke, sekarang zaman drakor-drakoran. Kita dipaksa untuk putih, sedangkan di sini adalah khatulistiwa, tropis. Apa nggak kulitmu kebakar? Jadi Allah itu sudah memberikan kulit ini spesial. Kulit kita ini eksotis banget nak. Kalau kita keluar negeri dengan kulit kita semua iri orang sana itu. Cantik sekali kulit kita ini. Terus noge putih loh, jeblek. Nah itu bahan kimia. Apa nggak tambah kayak tersiksa? Jadi sudah nikmati saja dan syukuri. Allah itu sudah sangat menyayangi. Enggak usah neko-neko apa. Kenapa kau bilang begitu, Prof? Karena ini hubungannya dengan itu. Oke, anakku cari yang untuk muslimah, ambil jurusan farmasi dan teknik kimia. Bikin resep yang mana itu bagus untuk kulitnya seorang muslimah. Yang herbal, pahalamu gede. Sekarang lagi ngetren untuk cantik-cantikan. Ojo sing kimia, bahan kimia itu, betapa indahnya. Itu jurusan kaya dunia akhirat itu. Kalau saya masih muda mau kuliah jurusan itu, saya sudah manula, saya tidak ada lagi jurusan lagi. Sebentar lagi saya sudah profesor, ini sudah profesor, jadi sebentar lagi titel saya itu adalah Indendrosor, profesor terus nyosor. Nah itu titel yang belum ada, kurang satu saya. Nah anakku kan habis ini itu jurusan apa ya? Yang saya itu kaya dunia dan kaya di akhirat. Oke. Oh betul yang diomongkan Prof tadi. Kayaknya saya harus membuat formula herbal, apakah itu dari zaitun atau dari saya punya itu bidara. Nah coba itu atau kefir. Nah dibikinlah formulasi. Oh, keren sekali. Biar suaminya itu cinta sekonon koder gitu. Oke, lanjut, waktunya sudah mau habis. Nah, ini adalah 10 besar top dunia jurusan untuk 2025. Iku makanan apa to, Prof? Awakmu wis pinter kabeh. Prof, saya ini bukan orang Jawa, jangan bahasa planet. Ya sudah. Ini adalah jurusan yang ngetop. Saya sudah cari survei untuk tahun 25 ke atas, perkiraan. Jadi yang biru itu apa sih Prof logonya? Yang hijau itu apa? Kemudian yang oranye kenapa kok cuma satu? Kok lebih dominan biru? Biru itu makanan apa toh Prof? Oke. Jadi lebih mengarah kepada problem solving. Jadi menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu misalkan apa Prof? Yaitu jaksa. Kemudian pengacara. Terus kemudian konsultan, ya. Jadi di sini adalah kemungkinan akan diminati selama 15 tahun ke depan. Sekarang saja kan banyak kasus-kasus ya mengenai hukum, makanya rada keren sekarang. Kemudian yang hijau tadi cuma berapa? Itu adalah medical technology. Di dunia kedokteran ini adalah lagi ngetren, yaitu ahli bedah, orangnya di Amerika tapi bisa ngoperasi di Indonesia. Kalau anakku tahu film The Good Doctor atau yang Michiko itu kan memang pakai AI itu ya, pakai itu. Sekarang ini nanti 10
tahun ke depan pakai itu. Jadi matanya dijaga, jangan sampai min silindernya tebel-tebel, apalagi sampai buta warna, itu tidak bisa masuk. Karena untuk masuk medical sama masuk engineering itu tidak bisa kalau sampai buta warna. Jangan sampai kabelnya abang mari mulut dicekel abang sing kuning, ya nyetrum. Kemudian digital marketing, ini sekarang lagi ngetren. Sekarang saja, wah hebatnya istriku, anakku nggak pernah keluar rumah, nggak pernah ke mall. Habis itu setiap hari paket. Nah, iya toh, Shopee gitu, Lazada. Jadi itu adalah lagi ngetren sekarang itu. Semua adalah digital. Ya, apalagi dengan adanya Covid ini, semua ibu-ibu itu adalah mempromosikan masakannya. Nah, jadi mohon maaf, jujur saja itu malah kalah itu restoran-restoran itu. Oke. Apalagi Prof adalah cyber security, keamanan. Ini ada teman saya, dia kerja di Google di Amerika, itu gajinya 100 sampai 150. Kalau dikuruskan Indonesia, iya. Jadi sampai tipu. Oke, keluar habis. Oke. Apalagi Prof guru. Nah, ya. Apalagi Prof yaitu human research specialist. Jadi di sini anakku lebih mengarah bagaimana kita sensing kepekaan untuk manager culture. Ya poinnya ya hubungan dengan manusia itu bagaimana kita dalam penelitian. Cuma penelitian di Indonesia kita kurang di wadahnya belum disiapkan begitu. Teman-teman saya pinter-pinter itu akhirnya pada lari ke luar negeri. Karena penelitian di sana memang ada wadahnya begitu loh ya. Mudah-mudahan pemerintah lebih nanti memihak, artinya memberikan wadah untuk para peneliti. Karena saya penelitian pun wadahnya belum begitu maksimal. Jadi saya kalau akhirnya penelitiannya adalah datanya lebih mengarah kepada data kualitatif. Kalaupun kuantitatif, akhirnya arahnya adalah dibikin SEM, analisisnya saja. Kemudian bisnis analitik. Oke. Apalagi Prof yang terakhir yaitu di sini adalah entrepreneur. Ya, finansial ini sudah ngetren ini. Apalagi Prof, nah ini untuk yang saya terangkan tadi yaitu adalah kecerdasan manusia di suatu mesin melalui sistem komputer. Nah ini sudah ngetren memang. Kemudian mental health disorder yaitu kalau di SMA guru BK, nah kayak begitu-gitu, yaitu psikologi ya. Kemudian healthcare navigator, nah ini juga lagi ngetren ini. Nah ini yang saya terangkan tadi, bagaimana ketika kita mengoperasi orangnya di Amerika, kita bisa mengoperasi di Indonesia. Nih robot, perempuan masuk robot, keren banget malah, karena perempuan itu lebih teliti. Cuma perempuan untuk arah jalan itu tidak begitu pinter. Kok bisa Prof? Coba kalian lihat faktanya. Ratingnya kanan, beloknya kiri. Terus kita itu gampang panik. Tapi perempuan bisa melakukan kegiatan itu sekaligus. Laki-laki hanya satu saja. Coba kalau nggak percaya, nanti lah beres rumah tangga itu. Anakku yang mesin cuci, dapur, kemudian ngepel, jalan semuanya. Itu masih Zumilah lagi saya itu kadang-kadang. Oke, apalagi Prof di sini terakhir adalah yang saya cerita tadi adalah di Google itu. Ini robot counselor sudah matur nuwun. Oke. Jadi anakku tanya banyak-banyak. Yang penting jangan tanya Prof suaminya berapa. Itu sudah, jangan diminta suamiku cuma satu ya. Jadi tanya yang lain saja ya nak ya. Rugi kalau kalian nggak tanya. Oke, silakan Ustazah, saya kembalikan. Oke, terima kasih Profesor. Nah, seperti yang disampaikan sama Profesor Komaria, tanya yang banyak-banyak. Nah, قمري الوجه محياه وبهي
التي لقياه هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسمى. صلوات الله على الهادي أرسلها من نبض فؤادي